nanti Bapak ini oleh KPU di just ya, bahasa pendek saya itu bahwa Bapak ini tidak bisa mengikuti pencalekan dan peserta pemilu di 2024 harus menunggu masa karena beliau ini ex napi pemilu, kurang lebih begitu Pak. Nah nanti Bapak ini sudah melampirkan, sudah memberikan beberapa dokumennya, tapi ini saya arahkan lebih detail agar nanti pas Bapak maju, maksudnya memperbaiki nanti administrasinya sudah rapi dan nanti tidak bolak-balik gitu Pak. Nah ini nanti saya sedang menjelaskan ke Bapak, saya sedang menjelaskan ke Pak Jasriyadi apa aja administrasinya dan detail pengisian di form 1, form 2 dan lain-lain. Biar nanti perbaikan sekaligus nanti sudah rapi administrasinya, mau saya begitu gitu Pak Leon. Jadi Pak begitu ya Pak ya. Ini sudah dilantik Pak? Masih pendaftaran. Masih pendaftaran. Jadi Pak untuk administratif. Tapi untuk sudah lolos di tahap pertama. Yang pertama lolos, nggak masuk ke DCS kita, hasil akhirnya kena. Masih dalam proses Pak. Masih dalam proses. Oke. Ya izin Pak ya, saya lanjutkan dulu Pak Leon. Jadi Pak di form 1 itu nanti alat buktinya dimasukin aja Pak ya. Tapi dimasukkan ke form 1, dijadikan sesuai, satu lah ya. Bapak ikuti sesuai format tadinya. Iya, Bapak ikuti juknis di sini aja ya. Kronologinya apa? Nanti dimasukin sini aja Pak. Jadi jangan dirubah ini jangan merubah sedikit pun karena ini adalah form yang kita pakai. Oke, baik. Jadi kita menerima pengaduan Bapak terus memeriksa dalam persidangan itu berdasarkan form 1 ini. Oh gitu. Iya. Jadi ini menjadi acuan legal standing para pihak untuk kita periksa. Iya. Jadi jangan dirubah gitu maksudnya. Karena yang viral di tahun 2017 saat pilkada DKI dan pilpres tahun 2019. Nah, jadi saya awalnya kan mulai sosialisasi itu tahun 2022. Awalnya sih saya tidak ada mau mendaftar atau menyalonkan diri, namun karena berkat dorongan dari masyarakat pesisir, daerah saya itu kan pesisir tuh, karena di sana belum ada satupun yang menjadi anggota dewan. Jadi saya didorong sama masyarakat sana, diminta untuk maju. Ya, saya tidak bisa ini juga awalnya karena mantan narapidana kan begitu. Tapi begitu kan waktu tahun 2019 ya, mantan narapidana kan boleh mencalonkan diri dengan asalkan menyampaikan di muka umum waktu itu ya kan. Nah, jadi setelah sosialisasi pas tahun 2022 kalau nggak salah ada keputusan MK ya, sebagai mantan narapidana harus menunggu masa jeda 5 tahun tanpa terkecuali ya kan, tapi itu yang umum. Nah, ada pengecualian tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik ya kan, dalam pengertian di situ ya sesuai dengan PKPU itu dalam pengertian hukum positif, suatu tindak pidana hukum positif yang perbuatannya berbeda pandangan dengan rezim yang berkuasa. Nah, jadi dengan alasan saya untuk tetap maju mendaftarkan sebagai anggota dewan, karena kasus saya itu nuansa politik pada masa itu, kental dengan politik, ya kan? Nah, oleh sebab itu saya tetap mendaftar. Nah, waktu di KPU nggak tahu waktu itu. Jadi waktu mendaftar ini atau waktu mendaftar di KPU. Jadi dianggapnya umum semua, disamaratakan. Jadi waktu verifikasi berita acara 541 itu saya harus menunggu masa jeda 5 tahun di berita acara itu. Nah, lalu ya saya ngomong, saya dulu kena tindak pidana ya berhubungan dengan politik gitu. Nah terus nggak bisa katanya kan, langsung diponis seperti itu. Nggak bisa katanya kan, harus menunggu masa jeda. Jadi pada saat Bapak mendaftar kemarin, iya, pada 2024 kan? Iya. Nah, jadi saya langsung diponis seperti itu ya, saya nggak terima gitu kan. Nah, karena sifatnya KPU setahu saya ya menjalankan administrasi ya kan, sesuai dengan prosedurnya begitu. Tetapi begitu langsung nggak bisa. Tentu gimana saya sebagai warga negara Indonesia juga, kecuali kalau saya nggak warga negara Indonesia mungkin
bisa dikatakan demikian ya kan, karena sebagai warga negara Indonesia dan saya punya hak untuk maju sebagai calon anggota dewan, makanya saya tetap maju. Nah lalu setelah itu saya gugat ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Nah pas waktu itu ya sebelum menggugat saya konsultasi dulu sama KPU. Nah dimintanya surat kejaksaan, karena untuk mantan terpidana yang berhubungan dengan politik itu ada 2 persyaratan yang harus dilengkapi. Yang pertama itu surat keputusan dari pengadilan yang berhukum tetap. Nah, yang kedua, surat dari kejaksaan yang menerangkan bahwasanya tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik. Nah, saya sudah mengajukan ke kejaksaan, bahkan sampai saya hubungin jaksa penuntut umum yang menuntut saya dulu, saya hubungin. Kejaksaan itu tidak bisa mengeluarkan apa lagi karena kamu udah inkrah katanya. Urusannya sekarang udah di pengadilan. Oh, jadi di pengadilan nanti siapa yang ditemuin Bu? Oh nanti ini dah saya kirim nomornya ya. Nah, dibantu diarahkan. Nah sampai di pengadilan juga nggak dapat saya surat itu gitu kan. Nah tetap dipaksakan juga harus pakai surat kejaksaan. Nah kemudian saya ngurus juga ke apa untuk mendapatkan surat keterangan. Jadi di situ keterangannya surat terpidana jadinya terpidana. Nah, boleh saya sambil bawa apa? Ini iya. Ya, saya bisa cek dulu Pak ya. Boleh. Dan ini barang bukti apa? Sebentar. Ada 8 Pak ya. Jadi Ya, ada 3 KPU. Ya. Terus kemudian Bawaslu ada 4 orang ya. Ada 4 orang. Karena waktu itu yang mengadili saya yang tertulis apa, yang tercantum di ini putusan Bawaslu itu ada 4 orang. Putusan malam. Ada putusan ada. Jadi di sana itu Bawaslunya ada 5 berarti Pak ya? Sebenarnya ada 5, cuma waktu itu tak gimana namanya. KPU 5 juga ya? Ya saya nggak tahu lah soal itu ya Bu ya. Taunya ada di surat keputusan itu ya udah saya masukin ke situ. Coba nggak ngecek di situs mereka KPU dan Bawaslu masing-masing gitu ya? Saya ngambil dari sini. Putusan oh ya Bawaslu. Dan ini baru dilantik mereka. Nah, jadi waktu itu masa transisi saat sidang adjudikasi di Inhu. Jadi tanggal 15 yang lama itu sudah nggak aktif lagi. Terakhir tanggal 15, terus aktif kembali. Pelantikannya juga lambat. Seharusnya tanggal 16. Tapi dilantiknya tanggal 18. Ya kan? Nah, tanggal berapa? Tanggal yang baru ya. Tanggal 22 mulai di rapat plenonya di sini. Nah, rapat pleno tanggal 2. Berarti dalam waktu sebentar kayaknya nggak ini. Bisa cek dulu ya. Bapak ini bawa berkas softfile-nya? Softfile Ada. 1 lengkap dengan alat buktinya Pak? Ada, softfile-nya juga ada ini di dalam. Alat buktinya Bapak kasih kita ada berapa? Ada 21. Karena di situ ada saya tampilin juga apa ini keputusan MK yang mantan narapidana sebagai referensi. Nah terus mengadukan juga KPU apa yang mantan narapidana Bawaslu dulu pernah memvonis apa mengabulkan mantan narapidana korupsi yang Pak Dedi Risanto itu. Untuk langsung ikuti perhatian.
Daftar alat buktinya di sini belum ditulis ya Pak ya? Daftar pengantarnya belum. Daftar list alat bukti. Iya, belum. Nah, yang jelas ini kita ini. Bapak di Jakarta sampai kapan Pak? Ya sampai ini selesai. Kalau nggak selesai saya nggak pulang dulu Bu. Karena saya udah 1 bulan loh Bu di sini. Kemarin kan saya ajukan koreksi banding ke Bawaslu RI, tapi nyatanya masih normatif juga. Tinggal ngasih apa tanda tangan aja. Ya materainya. Ya. Ada lagi Pak yang mau diserahkan atau dikasih dari saya selain ini? Nah ini kita mau tanyakan dulu. Oke, baik. Kayak ini, Oke, BB baik. ini apakah dirangkap lagi atau dilegis lagi atau bagaimana kan gitu. Tentu kita harus tahu kan. Iya baik. Iya Pak, terima kasih sudah datang ke DKPP Pak. Jadi saya jelaskan dan saya informasikan untuk pengaduan di DKPP itu ada beberapa kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi. Yeah. Nah, selain administrasi itu kita juga kelengkapan material. Jadi selama di pengaduan itu ada beberapa tahapan sebelum nanti kalau misalnya dinyatakan NS untuk di sidang, ini kan berkas Bapak di pengaduan dulu. Di pengaduan nanti akan digodok lah ibaratnya. Nah, salah satunya itu pintu pertama adalah kelengkapan administrasi. Di antaranya itu form 1 ini. Terus form 1, form 2, ada lagi form 3. Bapak nggak pakai kuasa ya? Nggak pakai kuasa. Berarti tidak usah pakai form 3. Terus KTP, alat bukti, sama masing-masing rangkap 2. Dan kita juga minta softfile semuanya keseluruhan dalam bentuk PDF dan bentuk form 1-nya. Nah ini saya ngecek di form 1 ini agak diperbaikin dahulu Pak ya. Nah nanti saya jelaskan detailnya. Saya nggak bawa coret-coretan ya. Jadi gini Pak, sebentar saya kayaknya butuh kertas kosong dulu ya. Boleh nggak apa-apa. Saya keluar bentar biar Bapak jelas. Bentar, Pak, ya. Ini aja nggak apa-apa Bu. Ada kertas kosong. Ada pulpennya nggak? Ada. Saya tadi kirain nggak seserius ini pengaduannya, jadi saya Serius ini Bu. Iya ini serius. Udah 1 bulan di sini Bu. Biasanya datang itu hanya konfirmasi pengaduan, apakah sudah jalan atau belum. Iya. Iya, nggak Pak ya. Ini nggak kepake Pak. Nggak Benar. Benar. Belakangnya aja. Itu Jadi, Pak, luar biasa nih Bu. Kelengkapan administrasinya. Form 1. Administrasi pengaduan di KPP. Form 1 ya Pak ya. Iya. Form 1 yang tadi. Iya. Terus form 2. Form 2 ini Pernyataannya. surat pernyataan. Di buku materai 10 ya. Iya. Materai 10.000. Terus 3 KTP pengadu. Ini bisa paspor dan sejenisnya ya. Terus 4 alat bukti. List up alat bukti ya. Alat bukti semuanya. Ini tadi ya. Iya. Ini nanti dimasukin dalam form 1 Pak ya. Berarti listnya nanti saya jelaskan. Alat bukti pengaduan. Terus yang kelima itu Bapak ada saksi kah? Saksi. Di form 1 ini saya tanya aja. Ini saya konfirmasi. Jadi kami harap nanti ini kan Bapak perlu perbaikan ya. Jadi nanti sekali perbaikan nanti sekalian rapi maksud saya. Jadi saya jelaskan sedetail mungkin biar nanti Bapak kemari langsung Bapak bisa lengkap administrasinya gitu. Makanya ini sekaligus saya arahkan. Terus 2 rangkap setiap ini berkas pengaduan 2 rangkap langsung. Ini yang ke-6 softfile Pak. Softfile alat bukti semua ya.
Form satunya itu berupa MS Word, Ya. terus Pernyataan. sovel, semua berkas, Pernyataannya enggak? termasuk semua berkas pengaduan. Karena kita saat ini kan masuk ke era digitalisasi Pak ya. Yeah. Jadi semua berkas untuk semua pengadu yang masuk ke DKPP itu kita minta ke pengadu untuk di PDF-kan. Jadi mulai dari form 1, form 2, KTP, alat bukti semuanya di PDF. Itu di PDF-kan. Jadi semuanya PDF plus yang untuk form 1 ini nanti kita minta ditambahkan juga Microsoft Word yang ini. Berarti 2 ya double ya. Iya benar. Ya. Yang ini Pak. Ya, yang ini nanti ada 2 jenis ya. Ya, Word satu lagi PDF. Iya benar. Karena kita butuh ini nanti untuk ngambil petikan-petikan apa untuk ya betul. Oke, ini kurang lebih Pak ya kelengkapan administrasinya. Ini saya jelaskan lebih detail lagi Pak ya. Jadi untuk di form 1 Pak, di form 1 ada saksi ini ya? Terserah Bapak mau ada saksi atau tidak. Kalau ada saksi nanti silakan dilampirkan juga kesaksiannya dan ditandatangani si saksi di atas materai. Kalau enggak ya tidak apa-apa. Gitu. Karena saksi itu adalah menjadi bagian salah satu alat bukti itu. Kalau misalnya Bapak punya alat bukti lebih lengkap dan lebih baik tanpa saksi juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Bapak melihat bahwa saksi itu sangat penting dan urgent, silakan dilampirkan kesaksiannya dia kayak gitu. Nanti di atas materai. Nah, ini Pak. Jadi kami minta, ini Bapak sudah ngasih kode, ya. Ini Bapak nanti tinggal menambahkan daftar alat buktinya. Jadi di form 1 ini Pak, Bapak ada yang Bapak hilangkan sepertinya. Jadi di form 1 itu ada daftar alat bukti. Di form 1. Nah itu nanti form aslinya Pak. Ya. Nah ini Pak, jadi ini ditulis juga. Bapak punya alat bukti berapa? 5, 10 atau berapa? Nanti ditulis nih kayak misalnya nih. Bapak kan alat bukti yang pertama berupa alat bukti alat 1 ini apa nih Pak? Alat buktinya berupa apa? Sebentar. Nah ini nanti kayak gini ya Bu? Ya. Nah ini nanti dimasukin aja Pak ke dalam form 1. Ke form 1. Jadi nggak terpisah jadi ya? Nggak terpisah. Gitu. Karena ini adalah satu kesatuan dalam form 1. Yang tidak bisa terpisahkan ya? Paling asli Pak. Ya, ini rekan kami Pak. Kebetulan hari ini Pak Leon yang bertugas. Nanti kami berdua akan membantu Bapak. Iya. Jadi ini pengaduan dari Indagri Pak terkait dengan DPD RI dari Partai Garuda ya Pak ya. Nah nanti Bapak ini oleh KPU di jas ya bahasa pendek saya itu bahwa Bapak ini tidak bisa mengikuti pencalekan dan peserta pemilu di 2024 harus menunggu masa karena beliau ini ex napi pemilu kayak kurang lebih begitu Pak. Nah nanti Bapak ini sudah melampirkan sudah memberikan beberapa dokumennya, tapi ini saya arahkan lebih detail agar nanti pas Bapak maju, maksudnya memperbaiki nanti administrasinya sudah rapi dan nanti tidak bolak-balik gitu Pak. Nah ini nanti saya sedang menjelaskan ke Bapak, saya sedang menjelaskan ke Pak Jasriyadi apa aja administrasinya dan detail pengisian di form 1, form 2 dan lain-lain. Biar nanti perbaikan sekaligus nanti sudah rapi administrasinya, mau saya begitu Pak Leon. Jadi Pak begitu ya Pak ya. Ini sudah dilantik Pak? Masih pendaftaran. Masih pendaftaran. Jadi Pak untuk administratif. Tapi untuk sudah lolos di tahap pertama. Yang pertama lolos. Nggak masuk ke DCS kita. Hasil akhirnya kena. Masih on proses Pak. Masih dalam proses. Oke. Ya izin Pak ya saya lanjutkan dulu Pak Leon. Jadi Pak di form 1 itu nanti alat buktinya dimasukin aja Pak ya. Berarti dimasukkan ke form 1, dijadikan sesuai, satu lah ya. Bapak ikuti sesuai format tadinya. Iya, Bapak ikuti juknis di sini aja ya. Kronologinya apa? Nanti dimasukin sini aja Pak. Jadi
jangan dirubah ini jangan merubah sedikit pun karena ini adalah form yang kita buat pakai. Oke, baik. Jadi kita menerima pengaduan Bapak terus memeriksa dalam persidangan itu berdasarkan form 1 ini. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi ini menjadi acuan legal standing para pihak untuk kita periksa. Iya. Jadi jangan dirubah gitu maksudnya. Iya. Karena Di luar ketentuan ini nggak bisa diproses ya. Nanti kita balikin lagi Pak, karena ini adalah syarat mutlak administrasi. harus dilengkapi. Kalau misalnya ada yang kosong, berarti tidak perlu Kosongkan diisi, cukup dicoret atau dikosongin aja, dilewatin aja Pak. Kayak saksi kan, kalau misalnya Bapak nggak ngasih, ya udah nggak usah diisi. Terus ada form 2, form 3 juga kan. Form 3 tadi, ada kuasa ya? Ini nggak ada kuasa, berarti dikosongin aja. Nggak usah diisi. Nggak usah dihapus. Sudah nggak usah dihapus. Nggak usah dihapus, nggak usah diisi, dilewatin aja. Kemarin saya hapus. Berapa orang pengadunya? Pengadunya ada 3 tambah 4 ada 8. Disebutin aja nanti. Iya, udah pengadu 2. Iya sudah Pak. Udah semua. Ini sudah saya jelaskan, sudah mau selesai nih. Gitu Pak. Jadi pokok masalah ini nanti sudah cukup sih saya rasa kalau pokok aduan. Yang kronologisnya udah semua ini ya. Nah ini petitum boleh. Iya. Sebetulnya Pak kami meminta kalau untuk pengaduan ini kan sebetulnya tidak perlu sangat lebar gitu kan. Yang penting jelas 5W1-nya siapa melakukan apa, terus di mana, kapan gitu. Jadi nggak perlu yang harus menyebutkan pasal semuanya, tidak perlu, cukup 1 atau 2 aja. Yang penting kita tuh kelihatan lokus, tempus, terus perbuatannya apa, siapa melakukan apa. Ini misalnya kan Bapak mengadukan Bawaslu nih, Bawaslu atas nama Z misalnya, dia melakukan apa, melakukan pelanggaran kode etik apa nih, apakah misal nih saat pengawasan yang bersangkutan tidak ngasih tahu ke KPU misalnya. Ini saya kasih contoh ya terkait dengan laporan Bapak ini terkait dengan pencalonan Bapak misalnya. Nah ini disebutin Pak, 1 orang per orang kalau bisa, itu lebih enak. Jadi cukup misalnya tadi 1 Bawaslu misalnya, gitu ya. Itu ada ini. Saya belum baca ini, saya menerangkan aja siapa melakukan apa, kapan dan di mana itu aja. Nah terus nanti dalam kronologi itu kan Bapak cerita dalam kronologi ya. Nah nanti dalam kronologi itu misalnya Bapak bercerita tentang KPU yang menolak katakan. Nah alat buktinya apa? Di belakang kronologi itu kasih aja P1, P2 alat buktinya maksudnya. Misalnya Bapak punya alat bukti berupa foto atau rekaman, dan itu nanti Bapak kasih kode misalnya rekaman itu P1, terus foto P2 misalnya. Nah nanti disambungkan ke list daftar alat bukti itu. Gitu. Itu saya kasih. Jadi nyambung nanti Pak. File-nya apa itu pakai J nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nah, terus yang list. Jelas. Ini kan ada softcopy-nya ya. Nah ini kan saya gini kan tinggal buat PDF. Ini kan nama bukti. Jadi saya buat folder biar rapi. Jadi nanti biar disatukan itu Pak. Iya. Oke, belum sampai ke sana Pak ya. Jadi jelas Pak ya. Form 1 jangan dirubah. Pokoknya apa adanya. Kalau misalnya nggak ada, jangan dihapus, lewatin aja gitu. Terus nanti kan Bapak tanda tangan begitu. Nah untuk form 2-nya Pak, nanti jangan lupa di atas materai. Ya. Terus KTP Bapak sudah, alat buktinya juga sudah ya, udah rapi. Terus berkas pengaduan ini karena Bapak datang ke DKPP, kami minta 2 rangkap. Jadi semuanya dari form 1 sampai alat bukti itu ada 2 rangkap. 2 rangkap. Itu dilegis nggak? Tidak perlu. Nggak perlu ya, cuman di copy aja ya. Copy aja. Berarti ini BB ini copy semua. Iya. Itu alat buktinya silakan di copy. Alat bukti dan form-formnya semuanya 2 rangkap. Jadi keseluruhan berkas pengaduan mulai form 1 ini semuanya Pak, form 1, form 2, KTP, alat bukti nanti sebanyak 2. Jadi yang ini kan yang asli yang kita bawa. Nah di copy 2 rangkap. Satu lagi. Jadi yang masuk ke kita ada 2. Terserah mau yang asli, terserah mau asli mau fotokopian. Yang jelas form 1, form 2 itu harus ada tanda tangan Bapak gitu. Ya dan yang form 2 itu di atas materai itu aja. Ya jelas Pak, bisa diterima. Yang form ini berapa? 1 tadi kan? Jadi ini kan misal nih Pak, form 1 sampai 5 ini kan 1 berkas nih keseluruhan nih. Iya. Ini 1. Nah, ini kan baru 1 rangkap nih. Iya. Kami minta 1 rangkap lagi. Gitu ya. Jadi semua berkas itu
yang dikasih Masing-masing ke kita satu 2 rangkap. Masing-masing 2 rangkap, sebanyak 2 rangkap. Tapi Bapak harusnya pegang juga nanti kan. Iya, ya itu tadi bagusnya ini saya jadi kopi. Iya. Dua. Bapak Iya. silakan mau ngasih yang satu asli atau Iya. dua-duanya fotokopi nggak jadi Oh, soal. enggak ada masalah ya. Iya, yang penting kita 2 rangkap dan yang terpenting untuk form 2 dan form 1 itu asli. Ya, karena ada tanda Bapak dan di atas material. Tangan basah ya? Iya. Yang form 1 sama form 2 itu di copy atau yang cuman satu ini aja terus di copy aja? Bisa fotokopi yang satu, Iya. yang satu asli Pak. Yang satu asli. Iya, maksudnya kan yang satu tetap asli, Iya. tanda tangan materai ya kan. Nah, kan tadinya minta rangkap 2, tentu harus di copy aja nggak masalah Iya, ya. nggak nggak jadi masalah. soal. Nggak jadi soal. Itu Pak. Pak, jelas ya Pak ya? Oke. Jadi form 1, form 2, KTP, alat bukti. Ini kan 2 rangkap nih. Terus kami minta juga softwarenya Pak. Ya, ini udah. Jadi udah. untuk form 1 khusus ini nanti kita minta Word-nya, ketikan aslinya, juga keseluruhan dari angka 1 sampai angka 5 ini di PDF kan. PDF semua ya. Iya, nanti taruh di satu file, kasih ke kita. Ini mau langsung nanti. Ini Bapak Keren. Ada perbaikan lagi Pak, karena Ada masih ada perbaikan. beberapa yang perlu diperbaiki. Mungkin besok kita ini. Kalau melalui email sih kita nggak perlu 2 rangkap. Tapi kalau langsung Iya. kita butuh 2 rangkap. Bapaknya kan udah kesini Pak? Ya, nanti ya ini kan mau perbaikan Oh dulu. iya. Betul. Nanti kalau kesini lagi kita butuh 2 rangkap itu. Kecuali melalui email ya, email pengaduan. Iya. Tapi bagusnya kita langsung datang ke sini lebih Siap. puas. Oke, Siap. Bisa jumpa sama Siap. Pak Leon ya kan, Iya. sama Ibu juga. Silaturahmi juga. Iya. Gitu ya, Pak. Secepatnya Pak ya, kita tunggu. Kalian Siap. sedikit, maaf kalau saya minta. Apakah alat bukti screenshot itu kuat Pak dalam persidangan? Itu masih bisa kita tolerir ya. Secara hukum itu kan masih bisa dijadikan bukti petunjuk sebetulnya. Ya. Bisa didalamin lagi. Apakah itu nanti bisa dibuktikan atau tidak? Itu kan persidangan. Majelis nanti yang akan menentukan. Ya, pada dasar hukum itu mengesahkan nggak itu bahwa screenshot barang-barang seperti foto itu menjadi salah satu bentuk itu kan sebagai bukti petunjuk aja. Kan? Iya, Tapi untuk sebagai mempengaruhi keputusan kan enggak. iya tidak. Itu kan banyak faktor nanti. Ya. Tidak hanya screenshot semata gitu kan. Ada hal-hal lain yang bisa dipertimbangkan. Itu kan hanya bukti petunjuk untuk mendalami situasi atau Peristiwa kasus peristiwa itu aja sih sebetulnya. Asli. Ya, gitu ya Pak. Terus ini boleh kita tanya Bu ya. Kalau untuk proses biasanya ini berapa hari ya? Oh, iya. Untuk pengaduan ini Pak, kita sebetulnya SOP kita masih on proses juga karena ada perbaruan sistem dan tata kerja gitu kan. Jadi kita sampaikan biasanya nih ya. Jadi Bapak masukin berkas ini, nanti kan kita cek nih kelengkapannya, terus kita laporkan ke pimpinan kita. Nah, biasanya sih kurang lebih 1 minggu untuk masuk ke administrasi itu biasanya paling cepat. Setelah administrasi nanti 1 minggu Bapak, misalnya hari ini Bapak masukin berkas, Bapak udah kita kasih tanda terima karena sudah rapi misalnya. Nah, biasanya minggu depan itu sudah kita verifikasi administrasi. Jadi di minggu kedua biasanya Bapak sudah kita kabarin para pengadu ini apakah Hasil ya. lengkap atau belum administrasinya. Nah, kalau misalnya lengkap berarti nanti lanjut ke verifikasi material. Berarti kalau lanjut Bapak nggak dikasih tahu nih, Iya. karena berkas itu jalan terus. Artinya itu tanda Iya. baik gitu. Kalau misalnya pengaduan Bapak administrasinya kurang, kita kasih tahu Bapak via surat. Oh, ternyata pengaduan Bapak masih ada yang kurang nih administrasinya. Misalnya kayak tadi form 1-nya belum rapi, terus form 2-nya belum di atas materai, gitu. Kita suratin Bapak selaku pengadu. Nah, nanti setelah kita suratin, kita kasih waktu 7 hari untuk melengkapi. Kalau 7 hari sudah bisa masuk perbaikan, kita lanjutkan ke verifikasi administrasi lagi untuk ngecek. Kalau misalnya lebih dari 7 hari itu kita nyatakan gugur. Jadi kita kasih waktu pengadu untuk 7 hari melengkapi. Kalau misalnya sampai 7 hari belum melengkapi juga, kita nyatakan gugur secara otomatis. Dan Bapak bisa mengadukan lagi
dengan form yang baru. Form yang baru. Oke. Nah, terus untuk waktu sidang itu kira-kira membutuhkan berapa ini ya? Kalau untuk di persidangan itu sudah bagian lain Pak ya. Jadi kita di sini hanya pengaduan di bagian pengaduan. Kita hanya bisa menjelaskan pengaduannya yang lengkap itu seperti apa, terus penanganan di pengaduan itu seperti apa. Kalau di persidangan itu sudah bagian persidangan itu bukan kapasitas sampai ke tingkat pelimpahan ke persidangan. Kalau dinyatakan memenuhi syarat. Itu sudah di luar bagian wilayah persidangan. Wilayah lain lah. Karena itu ada koordinasi dengan majelis juga kan. Jadi nanti Bapak tinggal ditunggu aja, kalau misalnya ini sudah lengkap, nanti otomatis Bapak akan tahu bagaimana mekanismenya. Bapak bisa mendapatkan informasi itu, karena pengaduan Bapak masih di tahap pengaduan. Kita administrasikan dulu, kita material dulu, kalau sudah lengkap dua-duanya, kita limpahkan ke persidangan, baru di situ tahap nanti selanjutnya di persidangan. Iya. Ini Bapak udah menemukan dugaan awal ya, menurut Bapak itu ada pelanggaran gitu ya. Itu aja yang dituangkan Pak. Nggak usah melebar ke mana-mana. Aku mau lanjut. Ini Pak, silakan lanjut ke Pak Leon, izin ya Pak ya. Boleh. Karena saya ya. Izin boleh tinggalkan nomor HP biar. Nomor HP pengaduan aja. Oke. Pak Leon ada? HP itu tinggal di depan. HP pengaduan aja. Karena kita tidak berhubungan dengan para pihak. Ada kode etik juga buat kita. Iya. Oke.